Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Batrenyong. Untuk video kali ini saya mau membahas lebih rinci lagi ya dari video yang sebelumnya saya buat mengenai syarat dan proses bekerja di Korea Selatan. Bagi yang belum melihat video prosesnya gimana, syarat-syaratnya apa saja, nanti bisa cek di atas ya. Jadi setelah lulus ujian IPS topik, apakah kita langsung bisa bekerja berangkat ke Korea Selatan atau masih ada prosesnya lagi ya? Jadi jawabannya itu adalah belum bisa langsung terbang ya atau bekerja berangkat ke Korea Selatan. Jadi masih ada beberapa tahapan-tahapan lagi ya. Ya, memang proses ke Korea itu dibilang sulit ya, memang sebenarnya sulit. Tapi ya kalau kita udah ada niat bisa untuk menekuni menjalaninya, ya insya Allah prosesnya kita lalui dengan lancar ya, dengan baik ya insya Allah. Kalau niatnya sudah ada di dalam diri kita, udah bener-bener niatnya matang lah ya. Oke, tanpa berbasa-basi kita langsung ke pembahasannya lebih lanjut lagi. Jadi setelah kita lulus ujian IPS topik dan ujian skill test, itu nanti kan kita mendapatkan sertifikat kelulusan IPS topik ya. Nanti kan pas ketika kita menerima sertifikat itu, nanti kan dikasih lembarannya. Waktu saya dulu itu lembaran kertas, kemudian itu ada ID, username, sama passwordnya untuk login ke website nanti untuk melihat perkembangan data kita dari awal sampai nanti mendapatkan jadwal terbangnya itu seperti apa. Nanti pun itu ada pas ketika pengambilan sertifikat IPS topik. Bagian nanti untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi box ya. Nanti silakan teman-teman bisa dicek. Bagi yang sudah lulus, nanti kan kita bisa lihat perkembangannya itu dari setelah lulus sampai nanti ke tahapan-tahapan berikutnya. Nanti itu ada di link yang saya taruh nanti di deskripsi boxnya. Baik, nanti saya jelaskan untuk perkembangan data saya dulu. Itu setelah lulus sampai nanti mendapatkan panggilan terbang sampai berada di Korea Selatan itu seperti ini. Nanti saya buka nih IPS topik .go.kr ya. Jadi ini ipstopic.go.kr dan kita search. Ini kita pilih yang paling ini ya, yang paling atas sendiri. Ini tampilan awalnya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti kita memasukkan ID atau username-nya, kemudian sama passwordnya ya. Kemudian setelah kita mengisi ID dan passwordnya, kita login. Nah, setelah login ini nanti muncul tampilannya seperti ini. Ini ada Employment Permit System IPS. Ini di bagian kiri yang tadi kosong, ini sudah ada nama saya. Ini namanya, karena di sini namanya untuk proses ke Korea itu namanya dibalik ya. Jadi kalau misalkan dua suku kata, nama lengkap saya kan Alin Suganda. Jadi ini dibalik Suganda Alin. Dan di sini di bawahnya itu ada skor IPS topiknya ya di sini. Kemudian, nah yang saya bahaskan langsung aja ya di sini. Di bagian membership service ini yang paling pertama itu ada tampilan kemajuan imigrasi. Kita klik dan ini tampilannya. Ini nanti saya akan jelaskan lebih detailnya lagi. Jadi dari awal lulus itu sampai nanti terbang itu gimana sih perkembangan kolomnya, perkembangan datanya kita nanti bagaimana, nanti saya akan bahas lebih lagi ya. Yang kolom pertama ini saya sudah mencatat tanggal-tanggalnya ya. Kolom pertama ujian bahasa Koreanya itu lulusnya tanggal 12 bulan 11 2018. Kemudian kolom keduanya itu tanggal pengiriman daftar pencari kerja, itu dikirimnya tanggal 6 bulan 12 2018. Nah, kemudian di bawahnya itu kan ada tanggal penerimaan daftar pencari kerja. Nah, sebelum saya disetujui itu saya ingat ini waktu dulu itu saya sempat pernah datanya dikembalikan.
Karena untuk detailnya sih kurang tahu ya. Saya kan sudah berusaha untuk meng-email dari BNP yang contoh yang kayak gini. Ini contohnya ya, saya masih simpen. Kemudian saya tanya-tanya sama yang di LPK juga bagaimana ini, apakah ada kesalahan atau apa. Ternyata waktu itu memang bukan cuman saya doang ya yang datanya dikembalikan. Jadi itu ada banyak di angkatan saya itu waktu dulu. Jadi pas itu kemungkinan besarnya itu kesalahan servernya. Jadi nanti otomatis nanti akan berubah sendiri tanpa saya memperbaiki apapun ya, hanya berusaha untuk meng-email. Karena kan kalau misalkan ada kesalahan ataupun nanti yang contohnya kayak gini ya, yang datanya saya dikembalikan itu kan disarankan untuk email ke pihak BNP 2TKI-nya. Jadi ya yang saya usahakan hanya kirim email terus hampir tiap hari itu waktu dulu. Dan akhirnya ya alhamdulillah itu waktu itu langsung berubah, datanya langsung disetujui, itu kolom 3-nya ya. Tanggal 6 bulan 4 2019. Jadi jarak antara dari kolom 2 ke kolom 3 itu kurang lebih ya 4 bulan ya, 4 bulanan dari proses pengiriman data kita sampai disetujui oleh pihak BNP-nya ya, pihak yang memproses data kita. Kemudian untuk yang kolom 3 itu kan ada masa berlakunya ya. Jadi masa berlakunya itu kurang lebihnya 1 tahun. Itu kan saya tanggal penyetujuannya ya itu tanggal 6 bulan 4 2019 sampai tanggal 24 bulan 4 2020. Itu masa berlakunya kurang lebih 1 tahunan. Kemudian ke kolom 4-nya di sini ada pengeluaran izin kerja. Itu berarti kita sudah mendapatkan SLC ya, surat kontrak kerjanya. Untuk diterbitkannya itu tanggal 5 bulan 8 2019. Itu waktu mendapatkan SLC kontrak kerjanya ya. Kemudian ya untuk mendapatkan SLC kurang lebih dari saya dinyatakan lulus sampai pengumuman ini ya kurang lebih ya antara 9 bulanan. Jadi ya cukup lama. Karena di sini yang prosesnya agak lama itu dari kolom 3 ke kolom 4-nya. Jadi ini bahkan ada yang nunggu sampai 2 tahun. Tapi ya alhamdulillah saya tidak nyampe 1 tahun. Untuk yang berikutnya kolom kelimanya itu pengiriman SLC ya. Pengiriman kontrak kerjanya itu kontrak dikirimnya tanggal 6 bulan 8 2019. Jadi di sini pas kolom ke-5 ya, kolom ke-5 dan kolom ke-6 itu kan tanggalnya sama, tanggal 6 bulan 8 2019. Dan waktu itu saya mendapatkan jadwal untuk panggilan preliminary yang waktu itu diadakannya waktu saya itu di Cirebon ya, Jawa Barat. Jadi alhamdulillah ya yang lumayan dekat, karena kan saya kan dari Brebes ya. Dari Brebes ke Cirebon kan perbatasan, itu ya kurang lebih nggak nyampe 1 jam lah. Jadi alhamdulillah dapatnya yang dekat. Kemudian untuk kolom berikutnya pengeluaran CCVI-nya itu saya diterbitkan tanggal 8 bulan 8 2019. Jadi ini kan untuk yang kolom, kalau kita sudah mendapatkan SLC itu kolom berikutnya itu jedanya ya antara sehari 2 hari itu sudah cepet ya. Karena ini yang paling lama dari sekian banyaknya kolom ini, itu yang paling nunggunya lama dari kolom ketiga ke kolom 4-nya itu yang paling lama. Jadi di sini kalau kita udah lulus, kita bener-bener diuji kesabaran. Harus bener-bener sabar karena di sini kan yang udah lulus pun kan masih banyak ya. Jadi bukan, misalkan saya kan lulusan angkatan 2018. Jadi bukan cuma 2018 saja yang menunggu panggilan untuk berangkat kerja ke Korea Selatan, tapi di tahun-tahun sebelumnya pun dari tahun 2017, 16 dan sekiannya itu masih banyak. Jadi bener-bener ya beribu-ribu orang ya mengharapkan pengen cepet-cepet berangkat, karena kan itu kan tujuan awalnya kalau udah lulus pengennya cepet-cepet
berangkat. Tapi di sini perlu diketahui kalau proses ke Korea itu kan bener-bener rumit ya, bener-bener susah, lama juga prosesnya, memakan waktu yang cukup lama. Oke, kembali ke topiknya. Nah, pas waktu saya kolom 7 ya, kolom 7 itu kan posisinya kan tanggal 8 ya. Tanggal 8 bulan 8 2019. Itu saya posisi pas turun kolom ke 7. Itu posisinya saya sudah melaksanakan preliminary. Jadi waktu itu saya preliminary di Cirebon. Hari pertama ya, itu kan waktu mulai prelim itu jam 10, antara jam 10-an ya. Itu saya ngecek kisaran waktu istirahat jam 2-an, itu jam 2 atau jam 3-an. Itu sudah turun kolom lagi ke kolom 7. Dan ya alhamdulillah termasuknya kan cepet ya. Kemudian yang tahapan berikutnya pun yang kolom 8 itu ada tanggal masuk sementara. Itu kan tanggal 31 bulan 12 2019. Padahal sini untuk yang tanggal sementara, tanggal masuk sementara itu hanya acuan ya, teman-teman. Jadi bukan berarti nanti saya tanggal masuknya itu berangkat ke Korea itu tanggal sekian, itu bukan, tapi itu hanya sebagai acuan saja. Jadi bukan fix udah tanggal sekian kamu berangkat belum, tapi nanti di sini di kolom bawahnya pun kan ada penjelasannya. Tanggal masuk sesungguhnya itu akan diumumkan oleh BNP 2 TKI. Nah, setelah yang preliminary selesai, itu kan acara preliminary kan 6 hari ya teman-teman, 6 hari dilaksanakan. Untuk kegiatannya kan saya sudah pernah bahas di video yang sebelumnya ya, nanti bisa teman-teman cek di video saya yang sebelumnya. Setelah itu selesai, kita kan pulang. Kalau misalkan di sini, kalau yang untuk preliminary itu kan melengkapkan dokumen ya. Yang kebanyakan kurang dokumen itu di SKCK ya teman-teman. Kalau SKCK waktu itu saya juga kurang satu dokumennya, itu SKCK-nya belum, karena untuk waktu panggilan dapat SLC, antara SLC sama panggilan preliminary itu kan jaraknya terlalu dekat. Jadi saya belum sempat untuk membuat SKCK. Karena dulu sempatnya gini mikirnya, kalau buat bikin SKCK duluan, itu kan SKCK ada batas waktunya ya, kurang lebih 3 bulanan. Nah, kalau udah 3 bulan kan harus diperbarui lagi otomatis kan, karena ini SKCK-nya itu bukan tingkat bukan tingkat Polres ya. Jadi ini tingkatnya Polda. Jadi harus ke pusatnya. Waktu itu kan saya ke Semarang, dan dari Brebes ke Semarang itu kan jaraknya ya lumayan jauh. Jadi waktu itu saya pikirannya ya udah mending nanti aja, kalau udah mendapatkan SLC baru saya buat. Dan ternyata pas mendapatkan SLC sama panggilan preliminary itu jaraknya kurang lebih 3 atau 4 hari. Jadi kan nggak sempet bikin SKCK. Nah itu makanya dulu waktu habis prelim itu saya langsung ngurusin SKCK. Yang gak lama sih sebenarnya ya, karena kan untuk SKCK di sini kan bertahap, kan tingkatnya ke Polda ya. Jadi ke ini dulu tingkat kecamatan dulu ya, kemudian baru ke kabupaten. Nah setelah kabupaten nanti baru ke Poldanya. Waktu itu kan saya kurang itu, jadi udah ngurusin SKCK selesai, kemudian saya kirimkan ke Jakarta ya, ke KITCC, gedung KITCC Jakarta. Saya kirim karena di sini kan masih ngecek perkembangan kolom ya. Karena waktu itu saya kurang itu, jadi kolomnya masih standby di kolom yang 8 ya. Itu kan ada untuk kolom 8 kan mengecek visa, perkembangan visanya apakah kita sudah diterbitkan atau belum. Nah waktu saya nunggu perkembangan visanya sudah diterbitkan atau belum pun itu ya kurang lebih antara 2 minggu sampai 3 minggu setelah preliminary. Waktu itu udah akhirnya untuk visa sudah diterbitkan, dan kolom berikutnya tanggal masuk sesungguhnya itu sudah
udah keluar ya di pengumuman BNP 2 TKI. Dan waktu itu saya mendapatkan tanggal masuk sesungguhnya. Di sini kan tanggal 2 bulan 10 2019. Itu maksudnya itu tanggal tiba di Koreanya. Jadi tanggal terbangnya itu saya tanggal 1 bulan 10 2019. Itu dari Jakarta berangkat bersama teman-teman. Nah, sampai di Korea itu kan di medical check up lagi. Karena di sini, jadi kalau kita sudah berangkat ke Korea, itu ya jangan dirasa udah nyampe ke Korea berarti sudah mau bekerja. Jadi itu sebenarnya masih ada satu tahapan lagi, yaitu medical check up-nya itu tadi ya teman-teman. Kalau semisalnya pas sudah terbang, udah datang ke Korea, kemudian di medical check up ternyata hasilnya unfit alias tidak sehat, yaitu dipulangkan. Ya, terpaksanya harus dipulangkan karena itu kan sudah peraturannya seperti itu. Dan waktu itu di angkatan terbang saya ya yang waktu tanggal 1 Oktober itu, alhamdulillah semuanya fit semua. Kemudian setelahnya medical check up itu selama 3 hari pembekalan ya. Itu penampungannya. Saya waktu itu di Iwasong di daerah atas itu 3 hari kegiatannya ada medical, kemudian pembelajaran bahasa Korea, pengenalan kebudayaan, kemudian ada pembekalan untuk cara kinerja orang Korea. Itu kan budayanya itu kan pali-pali, harus cepat-cepat, kemudian tapi harus juga hati-hati ya. Intinya harus bagaimana bekerja dengan aman, cepat, dan juga biar tanggap kayak gitu. Kemudian waktu itu saya hari Jumat pagi itu proses penjemputan kan. Jadi kalau yang saya kan dapatnya di daerah Daegu. Kalau yang di daerah Daegu ke bawah itu diantarkan naik bis turun ke KBIZ Daegu. Kemudian setelah itu kita ngumpul di gedung KBIZ Daegu ya yang ada di Daegu. Kemudian dari situ sajangnya atau perwakilan dari perusahaannya itu menjemput kita. Waktu itu saya dijemput oleh mandornya ya. Dan untuk kolom yang terakhirnya, yang kolom itu 10-nya itu kan pelatihan kerja, itu sudah pelatihan ya, maksudnya sudah dilakukan pelatihan. Karena itu kan tadi yang termasuknya di Wasong itu yang 3 hari itu ya. Itu pas tanggal 4 bulan 10 kan tanggal terakhirnya 4. Kemudian yang terakhir itu penugasan kerja pun sudah dilakukan. Dan finish akhirnya dari kolom pertama sampai akhir ya kolom 11 itu sudah semua. Jadi seperti itu teman-teman, dari tahapan saya awal sampai ke pabrik sini itu kronologinya seperti itu. Ya, mudah-mudahan video ini bisa menjadikan penambahan wawasan buat teman-teman yang sedang menunggu SLC ataupun menunggu panggilan terbang. Semoga bisa bermanfaat videonya. Untuk video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Annyeong.